Om Swastiastu. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Widi Astuti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar, tempat tugas di SD Negeri 27 Pemecutan. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Saya akan mulai dari pertanyaan pemantik yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, pada saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran tersebut sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Dan saya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa sebagai seorang guru, seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harus mempelajari karakteristik murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model atau metode pembelajaran dan juga media yang tepat. Guru pun juga harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati demi terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya segera terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, membuat kesepakatan kelas sesuai komitmen bersama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran bukan lagi menuntut, tetapi menuntun. Guru harus memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Dan guru juga harus menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik sebelum memulai
proses dan mengakhiri pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.